Mungkinkah kehadiran Gio, kekasih Sarwendah, membuat Onyo tersingkir? Benarkah di antara Sarwendah dan Ruben Onsu belum ada damai yang benar-benar terjadi setelah sebelumnya masing-masing pengacara Ruben dan Sarwendah saling angkat bicara di hadapan publik? Betran Peto alias Onyo diangkat anak oleh Ruben Onsu dan Sarwendah pada tahun 2019. Saat itu usia Onyo baru 13 tahun. Di tangan Ruben, Onyo berhasil menjadi artis remaja yang sukses dan berprestasi. Pemuda asal desa Cancar, Manggarai, Nusa Tenggara Timur ini menjadi selebriti terkenal dan hidup mewah di Jakarta. Belakangan posisi Onyo dipertanyakan netizen. Dulu Onyo begitu dekat dengan Sarwendah, namun tiba-tiba ia lebih memilih bersama Ruben ketimbang Sarwendah. Seperti diketahui, sekitar bulan September lalu, masing-masing pengacara Ruben Onsu dan Sarwendah saling bersahutan menggelar konferensi pers. Konflik di antara Ruben dan Wendah sepertinya belum benar-benar selesai. Aku tinggal sama ayah itu bukan karena karena digosipin sama Bunda, enggak. Karena emang aku sebagai anak pertama harus adil, bukan cuman aku harus tinggal sama Bunda terus, tapi aku mau nemenin ayah juga gitu. Jadi sekarang ya stay sama ayah. Tapi ada hubungannya sama Uncle Gio juga, maksudnya Uncle Gio kan sering main ke sana, mungkin kamu takut ganggu atau gimana? Enggak ada hubungannya ke sana. Pokoknya udahlah, maksudnya enggak ada hubungannya sama maupun itu Uncle Gio atau permasalahan yang lain dan segala macam, enggak sih. Karena aku emang mau tinggal sama ayah aja gitu. Sarwendah bahkan lebih sering jalan-jalan ke luar negeri bersama Gio ketimbang bersama Onyo, anak angkatnya. Nggak ikut liburan nih sama Bunda sama adik-adik, kenapa? Nggak ikut liburan apa karena kamu sibuk? Aku kan masih kuliah kemarin, terus juga masih ada syuting kan. Inilah Onyo yang sebelumnya menjadi rekan Wendah dalam bisnis dunia digital sudah jarang muncul. Bunda, sama Uncle Gio mau nikah tahun ini benar nggak sih? Oh nggak tahu aku. Aku nggak tahu tentang itu, karena nggak tanya juga kan, itu kan hal pribadinya Bunda. Jadi aku sebagai anak ya nggak perlu tahu tentang itu. Aku tinggal waktu kemarin di rumah Bunda, itu bundaku juga. Aku kemarin tinggal di rumah, aku sekarang tinggal di rumahnya ayahku juga. Terus ayah menyambut dengan positif sekali kamu ingin tinggal sama ayah? Iya, ya pasti menyambut positif lah, orang aku anaknya gitu. Sebagai anak yang sudah menginjak usia dewasa, Betran Peto cukup paham tentang permasalahan yang ada di antara Ruben Onsu dan Sarwendah. Ketika Ruben hendak menjalankan ibadah umroh pada akhir tahun lalu, ayah tiga anak ini sempat memperlihatkan gejolak perasaannya yang seolah-olah diabaikan sebagai seorang ayah. Kalau saya cuma ngelihatnya gini dong, kalau lo udah pernah jadi orang tua, lo pasti tahu deh rasanya kayak gimana. Kalau lo jadi orang tua, lo pasti tahu rasanya tuh sedih pasti ada. Tolong tanyakan ya, soalnya masalahnya terakhir aku koordinasi sama ayah juga pada saat ayah bilang ayah lagi nggak bisa nganterin gitu loh. Sesimpel chat aku aja tanya jadwal, nggak ada yang mempersulit ketemu ayahnya, tidak ada gitu. Anak-anak juga punya jadwal, ayah juga punya jadwal gitu. Terus sebagai seorang ibu ya pastinya ada tanggung jawab buat anak-anak dong gitu, untuk ngurusin anak-anak. Jadi ya tinggal koordinasi, nanti aku samain jadwalnya mereka gitu. Makanya aku bilang ayah tinggal WhatsApp aku, tinggal chat aku, sesimpel itu udah. Semua pasti kesel. Mungkinkah Ruben sedang ingin menjabarkan isi hatinya yang sesak lantaran ada perannya sebagai orang tua yang dibatasi oleh Sarwendah? Terlebih untuk kedua putrinya yang masih kecil.
Padahal menurut pengacara Minola Sebayang yang mewakili pihak Ruben, jelas ada bukti bahwa selama bercerai, Ruben Onsu masih terus bertanggung jawab membiayai keperluan hidup Sarwendah dan anak-anak. Tak main-main, dalam 1 bulan saja, Ruben bisa mengirim uang hingga 200 juta lebih kepada Sarwendah. Reimburse seperti apa? Karena kita bisa buktikan bahwa pentransferan uang-uang yang ada di sini seperti ini di bulan September 2024 ya, ini udah cerai nih. Totalnya 242 juta. Ya, kita transfernya sekaligus. 242 juta. Jadi nggak ada yang namanya nyicil tuh nggak ada. Dan ini tiap tanggal 1. Ini 1 September, berikutnya 1 Oktober dan seterusnya. Bahkan terakhir di tanggal 1 November. Gitu loh. Nilainya 188.700.000. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau menurut kesepakatan, ya tadi saya sudah bacakan kesepakatan itu diatur dalam poin 1.3-nya itu 1.4-nya biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai dengan jenjang pendidikan tinggi atau kuliah menjadi tanggung jawab pihak pertama, klien kami. Dengan syarat pihak kedua wajib menyampaikan terlebih dahulu kepada pihak pertama dan mendiskusikan terkait biaya yang diperlukan. Oke. Sekarang kita kasih bawahi yang menjadi tanggung jawab Ruben apa? Biaya apa? Pemeliharaan dan pendidikan. Nah, kalau kita mau cari tahu apa sih pemeliharaan itu, ya, supaya tidak subjektivitas, kita bisa cari di Google, ChatGPT, apapun juga. Yang disebut dengan biaya pemeliharaan itu adalah biaya makan, ya, biaya pakaian, ya, kesehatan, dan juga biaya rumah. Plus pendidikan. Nah, sekarang apakah biaya yang ratusan juta ini terbatas biaya itu aja? Enggak, di sini ada biaya tol, biaya kartu kredit, biaya listrik, biaya dogi. Tetap dibayarin kan, kita nggak pernah komplain, betul. Karena memang Ruben memang nggak mau ribet, udah nggak ada masalah. Saya bayarin aja nggak ada masalah. Tapi jangan ribetin saya dong mengenai masalah saya mau ketemu anak. Iya, itu buat adik-adik kan, karena kan emang sebagai ayah dari adik-adikku ya pasti ayah masih memenuhi kebutuhan adik-adikku. Lalu setelah Sarwendah melempar begitu saja soal riak-riak perselisihan di antara dirinya dengan Ruben, yaitu dengan cara preskon soal didatangi debt kolektor mobil, di mana Sarwendah sekarang. Acap kali dimintai kejelasan, Sarwendah berusaha menghindar. Bahkan saat disambangi di kediamannya pun, Sarwendah jelas keberatan untuk membukakan pintu. Itu udah dijawab sama pengacara aku, karena kan udahlah, nanti aku dipelintir-pelintir lagi, aku capek ya. Jangan ya. Kalian tahu aku orangnya sangat private. Kalian juga tahu aku sangat cinta damai. Jadi semuanya udah saya serahkan sama Allah. Udah, jalur langit mah lu nggak ada yang bisa lakukan. Hubungan bunda sama ayah ya enggak gimana, cuman karena emang karena problem yang dari netizen doang sih, yang dimana yang mungkin gak suka sama ayah atau mungkin itu juga gak suka sama bunda, jadi ada beberapa hal yang kayak mereka so tahu gitu.